Dan jangan malu karena aku seorang hukuman. Haleluya. Saya tidak pernah malu mengakui Muhammad Kece itu adalah pemberita Injil. Saya nggak pernah malu mengakui dia. Haleluya. Walaupun dia di penjara. Setiap ujian menyebabkan kami, kubanggakan kuasa dari dalam nama Yesus. kehidupan kami. Besar sekali Tuhan Yesus pengorbanan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kadang kami nggak melihat Tuhan, kadang kami melihat masalah, kadang kami melihat pergumulan. Padahal Tuhan lebih besar dari segala apapun. Engkau sudah memberikan yang terindah dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak biarlah jadikan diri kami Engkau segalanya Tuhan Yesus. Bukan dunia ini segalanya, Tuhan Yesus segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Terima pujian kami, terima suara kami, terima hati kami, terima pikiran kami Tuhan Yesus, supaya kami layak terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Siap kita memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan. Sampai dengan bertepuk tangan. Kita ingin pujian ini buat nyanyi puji lagi. Tidak salah satu karya yang amin. Pujilah Dia bersorak.
Haleluya, haleluya. 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 Cepat dapat, karena cepat di tempat duduk masing-masing. Haleluya. Luar biasa, dahsyat, ajaib Tuhan. Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Ini kebanggaan kami. Artinya bukan kami yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kami. Kalau kami pilih Tuhan, mudah-mudahan insya Allah. Tapi karena Tuhan pilih kami, pasti kami selamatkan. Urapi lidah mulut bibir hambamu supaya kebenaran ini menjadi berkat bagi semua mereka. Dan hidup mereka dirubah. Mereka juga rindu menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dimuliakan. Hayaka mahulayaka nama syanda. Tempat ini dalam perlindungan Yesus. Tidak ada yang bisa mengganggu kami di tempat ini. Semua kami dalam cengkraman Tuhan. Sehingga setan iblis pun tidak akan pernah bisa mengutak-ngatik kami. Karena ada Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Dia. Kami percaya Tuhan Yesus, kebenaran ini memotivasi kami untuk melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan kepada bangsa-bangsa di mana kami ditempatkan Tuhan sesuai dengan talenta karunia kami masing-masing. Sekali lagi ku minta Roh Kudus ambil alih semuanya. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. In Jesus name, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Haleluya. Ada yang komen di YouTube, wah itu pendeta yang suka teriak-teriak lah. Haleluya. Ditambah lagi haleluya. Jadi orang yang suka iri akan kebakaran jenggot. Karena kita teriak-teriak bukan karena kelaparan, kita teriak-teriak karena sukacita. Haleluya. Sedangkan dia nonton kita lagi lapar, nggak makan 2 hari 2 malam, jadi dia iri. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Jangan lupa yel-yel kita. Haleluya. 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyamar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus. Tidak ciut, tidak takut, tidak gentar, tetap maju, maju dalam Yesus. Hidup dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami menang, lebih daripada pemenang di dalam Tuhan. Kami cakep menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, jadi kalau Anda ya tidak tahu doa panjang lebar, cukup ini saja. Ini sudah cukup senjatanya untuk menghancurkan tembok yang dibangun setan. Haleluya. Yang tadi doa tadi sudah cukup itu. Haleluya. Tapi jangan jadi mantra. Ya, ini maksudnya kalau Anda belum bisa doa dengan bahasa-bahasa lain, itu aja hafal. Haleluya. Tapi jangan jadikan mantra. Tetap roh kita harus kita kembangkan ya, supaya kita punya kosakata yang lebih lagi. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Shalom. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Iya, haleluya. Bapak ini dulu pernah ngalami, udah sembuh, puji Tuhan. Jadi mohon saudara maklumi, dulu kan dia belum gereja sini, iya kan, baru berapa kali aja kemari. Setelah sembuh saudara, makanya beberapa kali dia kemari dia masih pakai masker terus. Itu trauma saudara. Puji Tuhan. Tadi saya lihat kok berani lepas, bingung. Saya nggak suruh loh. Itu berarti iman dia sendiri ya. Jadi di sini nggak kita suruh, boleh pakai masker, boleh nggak pakai ya. Gereja Bebas Indonesia. Haleluya. Terus bagaimana untuk merealisasikan semua itu? Apakah itu hanya cukup dari pihak Tuhan? Enggak. Dari pihak kita. Haleluya. Pihak Tuhan sudah berjanji. Pihak kita yang bekerja melaksanakan untuk menggenapi apa yang menjadi tugas kita. Bagian kita adalah penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa. Bagian Tuhan kasih mall buat kita. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya.
Itu Bapak yang bilang amin tadi, dia selalu di gereja Tiberias. Jadi dia dengar dari beberapa orang yang pelayanan di sana, itu pendetamu yang gila itu yang mau beli mall ya. Haleluya. Memang Yesus saja dibilang gila. Haleluya. Dan Paulus juga dibilang gila oleh Raja Agripa. Kenapa? Raja mau dia lawan. Haleluya. Bukan lawan pakai fisik, dia sampaikan firman. Raja bilang, udah stop, kau orang gila, nanti aku ikut Yesus jadinya, kata Raja Agripa. Haleluya. Jadi saudara, kita hidup bukan karena perkataan kita hidup karena perkataan Tuhan. Haleluya. Anda mau? Kerja dong. Ya, inilah caranya untuk kita bisa dapat mall. Haleluya. Iya, kita harus bersaksi dan menjadi saksi. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersaksi untuk seluruh bangsa sesuai di mana kita berada. Kisah 10 ayat 42. Kita baca Kisah 10 ayat 42. Haleluya. Ini yang kita harus buat supaya Tuhan menggenapi, memberi mall buat kita. Sehingga Anda nggak perlu lagi capek-capek harus PNS. Sudah punya kios 3, 3, 3, 2, 1. Ngapain capek-capek? Haleluya. 3, 2, 1. Haleluya. Jadi saudara, di sini dikatakan ya, Rasul Paulus itu saudara, dia sudah ditugaskan. Haleluya. Untuk apa? Bersaksi. Haleluya. Bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Haleluya. Jadi saudara, semua kita sudah diberi tugas untuk apa? Bersaksi. Yang kita saksikan apa? Yesus itu akan datang menjadi hakim yang adil. Nah, ya. Jadi Yesus itu menjadi hakim yang adil. Hampir terucap saya bahasa Arab, takut salah nanti dipenjarakan lagi. Haleluya. Udah mau bahasa Arab tadi. Puji Tuhan, Tuhan kawal saya. Haleluya. Karena seolah-olah bahasa Arab itu bahasa suci ya. Padahal warga negara Indonesia, khususnya yang WNI wanita di Arab banyak diperkosa. Kenapa? Wakil DPR nggak bicara, wakil Dewan nggak bicara. Pergi dong ke Arab sana. Haleluya. Jangan ngabisi uang negara yang nggak tentu-tentu. Urusin ya wanita-wanita Indonesia yang diperkosa di Arab. Justru yang saya ketahui di Amerika, pekerja-pekerja wanita Indonesia aman. Karena apa? Karena ada orang kafir di sana yang melindungi mereka. Haleluya. Di mana ada orang kafir, orang yang nggak kafir pun terlindungi. Haleluya. Itu dahsyatnya. Tapi kalau non kafir, orang kafir tidak bisa terlindungi. Itu luar biasanya. Makanya Anda harus jadi orang kafir kaya firman. Haleluya. Haleluya. Jadi yang harus diberitakan itu Yesus akan datang menjadi hakim. Jangan seperti kata Ustadz Somad, Ustadz siapa lagi? Yang lainnya ya. Yesus katanya datang nanti kedua kali mau bunuh babi-babi sama membatakan salib. Kalau hanya bunuh babi cukup itu TNI Angkatan Darat ya, cukup bunuh babi pasti babi mati. Haleluya. Untuk matakan salib cukup saya saja. Mana salibnya? Saya patahkan di sini. Haleluya. Jadi yang kau beritakan bukan Yesus datang membunuh babi, mematahkan salib. Yang kau beritakan adalah Yesus akan datang menjadi hakim. Haleluya. Anehnya ini dipercayai mereka juga. Namun saya tidak berani sebutkan bahasa Arabnya, nanti salah satu huruf aja masalah. Oke saudara, jadi siap ya? Pingin punya kios? Bersaksi. Haleluya. 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 Luar biasa Tuhan kita. Ini dia. Air minum saya kemana? Sorry ya. Kita nggak usah tegang karena otot kita ini kalau tegang, iya urat saraf akan rusak. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Santai. Awet muda mau?
Iya, bukan hanya dengan jamu awet muda, tapi harus dengan sukacita. Anda bisa awet muda. Haleluya. Dahsyat. Haleluya. Jadi saudara, bersaksi menjadi saksi ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kita bersaksi bagi orang yang tak bersunat. Haleluya. Saudara mau bersaksi bagi orang tak bersunat? Jadi menurut pemahaman orang Yahudi, yang tak bersunat itu dianggap kafir. Haleluya. Jadi khususnya orang-orang Yunani yang sudah percaya Yesus, pada waktu itu saudara tidak mau bersunat. Orang Yahudi yang percaya Yesus memang sudah sunat. Makanya ada orang komen, Lubi sunat dulu kau. Aku udah sunat dari kecil saya sunat. Perlu kubuka? Nanti katanya porno. Haleluya. Haleluya. Tanya istri saya lah ya. Haleluya. Iya, jadi saudara, ya gini jawab mereka gampang kok, gini-gini aja ya kan. Ibadah kita kemarin 100.000 lebih nonton, luar biasa. Iya, jadi saudara, kita harus bersaksi kepada orang-orang yang tak bersunat. Iya, kenapa? Karena orang tak bersunat pun kalau percaya Yesus mereka selamat. Yang sunat kalau nggak percaya Yesus tetap neraka. Haleluya. Jadi mau sunat tak sunat itu nggak ada kaitannya kepada keselamatan. Tapi kalau Anda mau sunat silakan, nggak sunat silakan. Karena sekarang pendeta-pendeta lebih banyak debat-debat doktrin dogma. Ada yang bilang nggak boleh makan lele, nggak boleh makan limbat, nggak boleh makan moma. Nah, itu ada 3 jenis, lele, limbat, moma. Haleluya. Itu berbeda-beda, walaupun bentuknya hampir sama. Haleluya. Jadi nggak boleh makan itu, nggak boleh minum ini, nggak boleh makan itu. Ya macam-macam lah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh banyak orang. Tetapi Alkitab berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bagi saudara yang mungkin datang kemari dari latar belakang Advent, silakan nggak usah makan babi, supaya kalau kita masak daging babi agak sedikit, jadi cukup. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, silakan nggak makan babi, silakan makan babi, silakan makan ikan yang nggak bersisik, silakan yang makan ikan bersisik, semuanya yang penting percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya punya teman ya. Iya, dia bilang nggak boleh makan babi, nggak boleh makan ini itu macam-macam. Toto dia minum kopi pun nggak boleh. Aku bilang, iya juga ya katanya. Haleluya. Jadi saudara, stoplah berdebat tentang makanan. Mari kenallah Tuhan dengan benar, hidupmu pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi ada orang-orang tertentu memang ditugaskan Tuhan untuk yang tidak bersunat. Contohnya di Alkitab adalah Titus spesial memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 ayat 7 dan 8. Haleluya. 3, 2, 1. Tapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa orang-orang tak bersunat sama seperti orang-orang bersunat. Benar kan? Ya. Jadi si Titus ini hanya diususkan memberitakan Injil untuk tak bersunat. Anda sunat? Kalau Anda belum sunat, nggak berani memberitakan kepada orang yang sudah sunat, masih banyak orang yang belum sunat. Sampaikanlah kepada mereka, kau akan diselamatkan kalau percaya Yesus walaupun kau tidak sunat. Karena selama ini mereka terus ketakutan karena mereka tidak sunat. Datanglah kau ke sana untuk mendamaikan mereka dengan Allah lewat Yesus Kristus, sehingga yang tak bersunat pun diselamatkan. Haleluya. Anda mau bukti? Ini ditugaskan kepada buktinya di ayat 4-nya. Buktinya di ayat 4 bahwa ini ditugaskan untuk Titus, maksud saya, maaf. 3, 2, 1. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menduduk dalam hadapan dasar yang kita miliki di dalam Kristus, supaya dengan jalan itu mereka dapat mendapatkan. Iya, haleluya. Jadi ini saudara, coba ya, ini untuk Titus. Di ayat 5-nya ada nggak Titusnya?
Tapi di ayat pertama ada ya. Sudah, nanti dibaca saja di rumah. Saya sudah baca ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ada orang-orang tertentu, saudara, yang menyusup begitu. Jadi mereka berkata, oh, kalau kau tidak sunat, kau tidak selamat. Kau harus sunat dulu. Jadi orang-orang yang tak bersunat, mereka tidak berani memberitakan Injil kepada orang yang bersunat. Karena orang yang bersunat itu menganggap dia umat pilihan Tuhan. Walaupun mungkin dia curi, rampok, korupsi, sampai masuk Mabes Polri, tapi dia tetap bilang dia suci. Walaupun dia korupsi, karena dia sunat. Itu, haleluya. 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 Iya, jadi saudara, Paulus ya sengaja ya mengutus Titus ini kepada orang yang tak bersunat. Kenapa? Karena dia bukan dari orang Yahudi. Ya, dia dari keluarga non Yahudi. Kalau saya nggak keliru, dari keluarga orang Yunani ya. Sehingga dia hanya bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yang kedua, kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang bersunat. Ya, ini khususnya ya bagi orang-orang yang dulunya sudah sunat ya, tapi belum percaya Yesus. Dalam perjalanan dia percaya Yesus, kan nggak bisa ditempel lagi, kan udah dipotong. Loh, kok ketawa? Ini kebenaran, kan udah dipotong. Sekarang kau tuntut aku tempel lagi, Pak, nggak bisa. Iya, udah dipotong. Puji Tuhan, motongnya waktu itu nggak keterlaluan. Oh, keterlaluan bahaya, saya pasti nggak punya keturunan. Iya, untung dokternya bagus. Iya, terima kasih dokter, kau potong dengan sebaik-baiknya. Ya, saudara jangan berpikir yang aneh-aneh, supaya kau tahu maksud ini. Haleluya, haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan kedua, kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bersunat. Haleluya. Saudara, ini ya, saya kenapa katakan demikian? Supaya kita memahami firman Tuhan ya. Untuk orang-orang yang bersunat, Timotius ayahnya orang Yahudi, ibunya orang Yunani, sehingga Timotius harus bersunat. Kenapa? Karena begini, waktu dia ikut Paulus ya, Paulus berhadapan dengan orang bersunat, jadi batu sandungan dia. Paulus, itu kenapa Timotius? Tadi Titus, ini Timotius. Kenapa itu Timotius nggak bersunat? Katanya, dia belum umat Tuhan. Paulus ngalah sebagai bapak rohani. Haleluya. Paulus bilang, Timotius sunat dulu kau. Jadi kalau kau nanti memberitakan Injil kepada orang bersunat, ada kendala seperti Timotius, datang ke saya, supaya saya minta wahyu Tuhan. Kalau Tuhan bilang sunat, kita sunat. Karena sunat nggak ada masalah. Yang penting percaya Yesus. Apa sih susahnya kita disunat? Yang penting banyak orang datang ke Yesus. Sunat aja. Kalau bisa 2 kali sunat saya. Yang penting orang ikut Yesus. Iya, bapak ini dulu sebelum di gereja ini kena corona sekeluarga. Bapak ini sama dia, mungkin anaknya nggak kena. Saya kurang tahu ya. Anaknya nggak kena, Pak. Anaknya nggak kena. Tapi pembantunya kena. 3 orang. Kita datang. Padahal itu berbahaya. Menurut ibu dokter, menurut pak dokter, itu virus corona sangat gampang menular. Haleluya. Tapi saya sehat walafiat nih. Kejadiannya udah 6 bulan yang lalu. Udah sehat ya. Jangan kau lihat-lihat. Haleluya. Jadi, saudara, ya, saya bisa datang. Saya berani. Kenapa? Karena bagi saya, jiwa itu lebih penting daripada mikirin si corona. Itu sebabnya, selama ada corona di Indonesia, gereja tidak pernah tutup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau dokter kemari pada ketakutan. Kenapa? Karena dokter itu terlalu prokes sehingga dianggapnya di gereja banyak corona. Oke, yang penting jangan di sini. Kalau dia bilang gereja mana, terserah. Yang penting jangan tempat gua. Haleluya. Biarkanlah burung itu terbang di atas kepalamu. Yang penting dia tidak boleh berak di kepala. Langsung tembak. Haleluya.
Corona silakan keliling-keliling di wilayah ini, jangan masuk sini. Ya buktinya di belakang waktu itu berapa orang kena? Ada yang mati 2. Kenapa dia nggak kemari? Dia lewat. Dia cuma terbang-terbang di kepala gua. Tapi nggak berani dia nempel karena dia tahu kalau nempel dia mati. Amin. Amin. Dan kau pikir corona itu nggak hidup? Corona itu hidup. Karena corona hidup, dia tahu siapa yang dia harus tularkan. Haleluya. Siapa yang harus dia datangi. Makanya sembunyikan data-data pribadimu. Jangan sampai si corona tahu di mana alamat rumahmu. Apalagi namamu kalau dia ketahuan, itu bahaya bagi dirimu. Makanya sampai sekarang data-data pribadi saya tersimpan. Tidak ada yang bisa, apa istilahnya itu, hacker, nggak ada yang bisa. Ya, karena apa? Karena saya punya hacker. Haleluya. Hacker kalah dengan hacker. Lu mau ngapain lu? Hacker lu ya? Haleluya. Jadi saudara, ya kalau kita lihat di ayat ini saudara, kenapa harus disunat? Si Timotius itu bukan karena perintah Allah, tapi supaya mereka bisa melayani orang-orang yang bersunat. Jangan digunakan ayat ini oleh pendeta tertentu untuk memaksa saudara sunat. Ya, kalau saya dipaksa sunat, tambah parah lagi karena saya sudah sunat. Haleluya. Ya kalau saya sudah sunat dulu, benar sunat. Karena kalau kami mandi di kali itu sungai namanya di sana. Sungai, iya. Itu lagi berenang itu di Sungai Simpang Alam. Iya, sebelum naik Kenopan tuh ada Sungai Simpang Alam tuh. Dia bilang kulup katanya. Akhirnya saya harus sunat. Ya, memang saudara kalau kita tinggal di tempat orang-orang yang semua bersunat, kita nggak bersunat pasti kita diejek. Yang kuat Pak Tanjung, dia nggak sunat-sunat dari dulu. Haleluya. Saya nggak kuat dengan tantangan itu. Memang kebetulan memang saya dulu Islam, jadi memang harus bersunat. Baca Kisah Rasul 16 ayat 3. Benar nggak apa yang saya ucapkan ini? Timotius disuruh oleh Paulus untuk bersunat. Timotius 3. Ya, Timotius Kisah Rasul 16 ayat 3. Kisah Rasul 16 ayat 3. Kita baca baik-baik. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Paulus mau supaya dia menyertai dalam Paulus menyuruh mengingatkan dia karena orang-orang di daerah itu sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ya, jadi saudara, mereka walaupun bapaknya Yunani maksud saya, karena ibunya Yahudi, mereka apa namanya tuntut si Timotius ini untuk sunat. Haleluya. Jadi itu tradisi orang Yahudi, jadi dia ikuti saja, yang penting dia bisa memberitakan Injil. Haleluya. Jadi saudara, yang ketiga kita lihat, ada orang yang diberi wilayah lebih luas, ya, bisa memberitakan Injil kepada yang bersunat, yang tak bersunat, dia bisa memberitakan Injil ke semua orang. Ya, kita baca coba. Haleluya. Kisah Rasul 20 ayat 21. Kenapa ini saya harus jelaskan? Supaya jangan bangga saudara dengan sunat-sunat. Dan jangan berkecil hati yang tidak sunat. Jangan gara-gara sunat dan tidak sunat, negara ini terpecah belah. Menteri harus sunat, DPR harus sunat. Jangan. Yang tidak sunat bisa jadi DPR, yang bersunat bisa jadi DPR, yang tukang sunat pun bisa jadi DPR. Haleluya. Sehingga sampai Mabes Polri karena nyunat-nyunati uang orang terus. Haleluya. Udah, jangan dilanjutin. Kisah Rasul 20 ayat 21. Kita baca. Nih, 3, 2, 1. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, Paulus yang dulunya adalah golongan Farisi ahli Taurat, yang paham betul tentang Taurat, yang betul-betul dia dihargai di kalangan orang Farisi, yang ingin bunuh orang Kristen di Damsyik, dijumpai oleh Yesus, dia bertobat. Akhirnya saudara, dia diberi kepercayaan yang luas. Dia diutus Tuhan memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Makanya saudara, saya itu diberi kepercayaan sama Tuhan lebih luas.
Banyak orang-orang bersunat yang saya injili. Waktu dia tanya, lu sunat nggak? Karena Yesus disunat, gua sunat. Udah diem, ngapain debat-debat? Haleluya. Gua tanya lagi sama dia, lu disunat umur berapa? Umur 13. Lu nggak ikut ajaran firman Tuhan. Umur 8 hari kau disunat harus. Dia ikut Ismail. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus disunat hari ke-8. Sebagai anak manusia harus mengikuti aturan-aturan yang memang dibebankan ke orang tuanya. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan dia minta sunat dong, Mang. Enggak, dia nggak mau minta-minta begitu ya. Jadi memang sebagai anak manusia prosesnya seperti sama dengan manusia, walaupun kepenuhan kealahan roh Allah yang memenuhi hidupnya karena dia roh dan firman, namun dia sebagai anak manusia menuruti aturan yang dibebankan ke orang tuanya oleh orang-orang Yahudi. Saudara, jadi Paulus ini dulu ini kental banget ya, Farisinya, ahli Tauratnya begitu fanatik. Tapi ketika dia percaya Yesus, haleluya, dia dipercayakan Tuhan untuk wilayah yang lebih luas, ya, memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah lama ini kata Allah ini, saudara, dibawa ke pengadilan, ya, dimulai dari Malaysia, Indonesia mau ikut-ikutan supaya orang Kristen tidak boleh menyebut Allah. Haleluya. Dia nggak tahu sebelum ada Islam, Kristen sudah ada di Arab. Kristen Arab itu menyebutnya dari dulu Tuhan itu adalah Allah. Mereka malah bukan Allah, Allah. Iya. Kenapa? Ya karena mereka mungkin dulunya jarang makan babi, jadi haleluya. Karena kau udah sering makan babi, nggak bisa bilang Allah, harus Allah. Haleluya. Jadi kok didebatkan kata-kata Allah? Haleluya. Orang Kristen yang ada di Arab dari dulu sudah menyebut Allah. Allah itu bukan ilah. Allah itu tujuannya bukan ke dewa yang 360 dewa itu, bukan. Haleluya. Bukan yang dibabat oleh Ibrahim dalam kisah dia. Bukan. Allah itu maksudnya kepada Tuhan. Ya, Yahweh, Adonai, Elohim. Tapi karena dia sudah menyatakan dirinya, akulah dia. Dulu kan dia nggak mau ngomong. Siapa kau? Kata Musa. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Oh, itu bahasa apa, Pak? Inggris bukan itu. Memang itu bukan bahasa Inggris. Itu bahasa yang aslinya. Haleluya. Aku adalah aku. Setelah dia datang ke bumi, baru dia kasih tahu, akulah dia. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah saudara bisa percaya Yesus. Mau Anda gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa? Mau dapat kios? Haleluya. Oh, Ibu Rian nangis-nangis tadi. Berarti saya nggak dapat kios, Pak? Nggak dapat. Saya yakin minggu depan dia datang. Tapi kita doa dia datang bukan karena kios, dia datang karena Yesus. Haleluya. Jadi saya ikut Tuhan bukan mau jadi kaya raya. Saya ikut Tuhan supaya saya selamat, dilepaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, dari hukum-hukum Taurat. Tapi puji Tuhan, setelah saya ikut Yesus ternyata berkat jasmani pun nyusul. Dulu waktu pertama nikah sama istri saya, saya bilang jangan pernah beli pakaian yang baru. Haleluya. Apa? Doa saja. Puji Tuhan, anak saya Daniel itu capek pakai pakaian bekas-bekas orang. Haleluya. Tapi sekarang kalau dia beli pakaian bekas, bilang ngapain lu beli itu? Tapi ini beda, Pak. Beda, Pak. Kualitasnya ya udahlah terserah. Iya. Bu, istri saya ini kalau melihat pakaian Monja tahu ya? Pakaian bekas itu, matanya seger. Bener. Ngibur dia gampang, jangan bawa ke mall. Kok ke mall dia kurang, bener. Kita kasih duit sebanyak apapun ke mall kurang. Mau bukti? Kemarin waktu pelayanan, jam 2 dia udah bangunin saya. Ayo Pak, anak jalanan. Wah, gua udah pirasat nih. Pasti mau ke Senen nih. Mau lihat pakaian second nih. Wah, tapi dia nggak berani ngomong. Kenapa saya punya pirasat? Karena beberapa minggu yang lalu saya bilang, "Mah,
Ternyata di pasar Senen itu, saya bilang, kami waktu lewat jam 4 kurang, itu masih buka di pinggir jalan. Makanya jam 2 dia bangun saya. Wih, masih jam 2, saya pikir, iya udahlah kami siap-siap. Wah, dia nggak minta ke pasar Senen. Saya lihat anak-anak jalanan masih tidur gitu di depan-depan ruko toko, ya kan? Ya udahlah, saya lewatin dulu. Haleluya, kita ke pasar Senen dulu. Udah turun kamu, saya bilang. Wah, dia turun senang banget. Wah, kayak dilepas dari burung dalam sangkar. Makanya saudara, kalau cari istri supaya Anda hemat, carilah istri yang seperti ini, yang suka pakaian bekas. Haleluya, haleluya. Iya, dia nggak pernah minta berlian. Yang penting asal kuning. Dibeli kuning yang asli pun nggak dipakai. Dia cari Lazada, cari kuning yang palsu. Itu yang dia pakai. Jangan-jangan yang palsu yang dia pakai. Sering dia yang pakai palsu di sini-sini tuh. Padahal ada yang asli, dia mau yang palsu. Artinya dia punya jiwa yang sangat hemat, punya pikiran yang sangat hemat. Tapi jangan terlalu hemat juga ya. Haleluya, haleluya. Saya agak beda stylenya, lifestyle. Nah, anak saya pun yang ngikut saya kayaknya cuma Joshua. Yang lain enggak, seharusnya kan like father, like son. Haleluya. Haleluya. Tapi mereka enggak untuk hal itu. Tapi saya suka yang keren-keren. Iya, walaupun mungkin enggak terlalu mahal, tapi kalau orang lihat pasti yang pakai saya pasti mahal. Iya, jadi saudara, si Paulus ini ditugaskan Tuhan untuk bersaksi kepada orang-orang yang Yahudi dan Yunani. Artinya yang sunat nggak sunat. Nah, sekarang kemampuanmu untuk bawa siapa? Yang mau bersunat atau yang tak bersunat? Nah, haleluya. Yang penting sunat tak sunat, nilai harganya di hadapan Tuhan sama. Nggak ada bedanya. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan ada orang-orang tertentu, khususnya para pendeta, mengajarkan yang aneh-aneh. Karena saya pernah pergi ke beberapa orang, ada orang-orang tertentu yang dapat pengajaran aneh banget. Anak Bapak nggak disunat-sunat ya? Enggak, harus sunat Pak. Untuk apa? Aku bilang, ya itu firman Tuhan. Loh, apanya yang disunat? Hatinya. Enggak Pak, lagi juga biar sehat katanya. Lah, anak saya nggak sunat sehat semua. Haleluya. Apalagi disunat? Oh, iya, kalau disunat juga belum tentu sehat. Kalau salah potong, haleluya. Kenapa ini Pak terus kesunat? Karena ini jadi perdebatan. Mulai dari zaman Adam, ada Malik, zaman Adam Saddam Hussein, ini jadi perdebatan terus. Itulah sebabnya saya mau kasih tahu kepada saudara. Haleluya. Apalagi kalau udah ibu-ibu tua begini, jadi mualaf, kasihan. Ibu-ibu pun disunat. Apa yang disunat nanti? Ya ngomongnya tuh setelah gua turun ya dari sini ya, mimbar ini ya. Haleluya. Waduh. Iya. Bener nggak percaya lu? Ya? Pikir gua bohong? Gua bener. Iya. Kita ngomong yang bener. Haleluya. Jadi saudara, kendala dalam bersaksi itu apa? Di 2 Timotius 1 ayat 8. Ini kendalanya. Kenapa Anda nggak mau bersaksi? Kendalanya ini. 2 Timotius 1 ayat 8. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Apakah Anda malu bersaksi? Wow, waktu Paulus sebelum masuk penjara juga dia katakan hal yang sama. Malukah Anda bersaksi? Tidak. Setelah Paulus masuk penjara, mereka pada meninggalkan Paulus. Mereka malu karena bos mereka di penjara. Di penjara kan bukan curi, bukan rampok. Di penjara karena Injil, kenapa malu? Bukan koruptor. Haleluya. Iya, kalau kita karena Injil di penjara, kita nggak perlu malu. Dan jangan Anda malu kalau aku masuk penjara karena Injil, terus Anda malu. Loh, si Lubis gembalamu. Ya, bukan. Jangan. Habis manis sepa dibuang. Nggak boleh, tetap bilang iya. Kenapa dia masuk penjara? Karena Injil.
Haleluya. Tapi saya janji, saya tidak mau hina siapapun. Saya hanya menjelaskan kebenaran. Haleluya. Makanya saya nggak pernah dipenjara karena Injil, karena saya jelaskan kebenaran. Tapi kalau karena Injil pun saya dipenjara, ya nggak apa-apa. Haleluya. Doakan saya supaya jangan keceplosan ngomong aja. Haleluya. Haleluya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi saudara, kendala yang pertama malu. Kan sering kan di hatimu, saksilah, saksilah. Aduh, gak usah. Nanti lu dibilang begitu begini, akhirnya kita malu. Haleluya. Gak berani saksi. Ya, lu kan miskin, lu kan gak punya duit. Itu keluargamu itu kaya. Nanti lu bersaksi sama dia pasti dibilang, lu orang kere ngomongin tentang Tuhan sama gua. Hah? Lihat nih, gua kaya. Tanpa Tuhan gua kaya. Tuh mobil gua ada. Tuh motor gua banyak. Tuh rumah gua banyak. Lu akhirnya minder. Haleluya. Apalagi kalau dia bilang, hah? Kau mau nyaksikan Yesus yang disalib pakai kolor? Lu malu. Haleluya. Ngapain malu? Jangan malu. Biarlah kita menyembah orang yang berkolor daripada tidak berkolor sama sekali. Ngapain kita pusing-pusing jawab begitu? Debat. Nanti kalau kalah debat dia dilaporin kita ke polisi. Haleluya. Bukan nggak banyak mereka menghina Yesus, tapi kita biasa-biasa aja karena kita tidak disuruh bela Tuhan. Tuhanlah yang membela kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Biasa. Haleluya. Berapa kali orang ingin menganiaya saya, tapi nggak bisa karena Tuhan yang bela saya. Dia bilang, Luis, jangan bela aku, biar aku yang bela kau. Haleluya. Nah itu ada itu bunyi apa itu? Haleluya. Nah biasanya orang kalau baru ganti handphone baru, dia nggak tahu silent. Ya, dia nggak tahu, matikannya dia bingung. Itu terjadi juga atas istri saya. Pertama dia punya handphone baru, bunyi bingung dia. Daniel, gimana? Daniel. Makanya jangan pakai yang baru-baru ke gereja ya. Iya. Pelajari dulu di rumah baik-baik. Haleluya. Kalau Oe dengar itu, Oe jadi risih. Haleluya. Apalagi Tuhan, saya aja risih. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman. Haleluya. Saya tidak pernah malu mengakui Muhammad Kece itu adalah pemberita Injil. Saya nggak pernah malu mengakui dia. Haleluya. Walaupun dia di penjara, walaupun saya tidak mau ikut dia, saya ikut Yesus. Namun memang sudah begitulah yang terjadi. Tetap kita doakan. Haleluya. Haleluya, supaya dia sehat. Nah, itu kan ikut-ikutan jadinya. Haleluya, haleluya. Iya, dia padahal udah dimatiin ininya. Haleluya. Haleluya. Iya. Padahal udah dimatiin ininya. Nggak tahu juga caranya gimana dimatiin. Iya. Nggak tahu saya cara matinya gimana. Oh, saya ngerti. Iya, saya ngerti. Iya, dikecilin gini aja. Nggak dring-dring dia. Saya pikir kalau udah dimatiin wifi-nya nggak bisa. Rupanya dia langsung, ya, langsung ke nomor mungkin. Haleluya. Iya, tuh, ya kan? Itu dia. Kadang kita nunjuk orang, di kau, rupanya 4 ke kita. Itu kan gua tunjuk dia. Tuhan tunjukkan aib saya. Bunyi dia. Bunyi. Nanti orang potong omongan saya, aib apa? Aib handphone saya bunyi. Iya, jangan malu bersaksi. Haleluya. Mau bersaksi? Besok janji bawa jiwa-jiwa baru? Betul? Amin. Haleluya. Pak Hendrik bilang, kan gua udah bawa tuh katanya. Anak gua, istri gua. Bawa orang-orang yang lain juga. Haleluya. Loh, saya nggak pernah kendor ngomongnya loh. Kemarin udah sampai ke sana loh. Saya nggak kendor-kendor ngomongnya. Betul nggak? Itu kadang pendeta kalau udah ngomong gitu, kayaknya mau jadi nih. Udah kendor. Enggak. Tetap kalau udah penuh ini beli mall. Haleluya. Haleluya. Jangankan truk mall pun kita beli. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi jangan malu ya, bersaksi ya.
Betul? Janji? Ini gua hitung kepala ya. 1, 2, mungkin ada 50 ini. Tadi perjamuan kudusnya 50 lebih. Ya hitung kepala. Ya, semua kepala-kepala. Saya percaya yang datang kemari tidak ada yang tak berkepala. Semua pakai kepala. Karena kita diciptakan untuk jadi kepala, bukan ekor. Haleluya. Haleluya. Saya harap ini semua kepala-kepala ya. Kepala lalu lintas. Kepala lalu lintasnya gimana? Yang Pak Oga itu. Ayo. Ya. Ada lagi kepala apa itu? Babinsa. Iya, nanti orang bilang, Babinsa apa itu? Jadi saudara, jangan kita pernah malu. Yang kedua, itu tantangannya orang beritakan Injil, takut. Coba kita baca. Ini tantangannya, takut. Haleluya. Kisah 23 ayat 11. Ini tantangannya. Takut. 3, 2, 1. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyinari mata itu, maka kau... Kisah 21. Coba. Haleluya. Sudah? 23 ya? Haleluya. Kisah 23 ayat 11. Iya, kalau nggak salah saya ngomongnya bener tadi kan? Iya, haleluya. 3, 2, 1. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan hati bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau." Oh, luar biasa ini saudara. Ya, jadi Paulus waktu dibawa ke mahkamah agama ya, dibawa ke mahkamah agama. Kalau nggak salah mahkamah agamanya ini Ananias ya. Coba mahkamah agamanya siapa? Haleluya. Haleluya. Coba. Siapa mahkamah agamanya? Ayat 1-nya, ayat 1. Ayat 1-nya. Oke? Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Jadi dibilang dia ini si Paulus ini udah murtad, sesat. Dia adakan pembelaan, pledoi. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Terus biar saya baca biar cepat. Terus cepat. Biar cepat selesai. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Jadi di hukum Taurat juga dilarang menampar, dia menampar. Haleluya. Terus 3, 2, 1. Dan orang yang hadir di situ berkata, "Engkau menjadi imam besar Allah." Terus Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang tertulis jangan engkau berkata tentang seorang pemimpin besar." Terus Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah itu, katanya, "Hai saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku tidak dapat mahkamah ini karena aku mengharap akan kebaikan." Terus Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang Saduki dan berbagai orang itu. Terus Sebab orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak akan mereka atau roh, tetapi orang Farisi Terus maka terjadi lagi buta besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi mengambil di depan dan mengatakan keras-keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada kami ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang berbicara." haleluya saudara, hikmatnya luar biasa ya. Sebenarnya saudara, awalnya dia ditangkap itu karena dia memberitakan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Tetapi setelah di pengadilan, dia cari hal-hal yang lain dia pernah sampaikan. Dia bilang, "Apakah aku dosa kalau aku percaya dengan kebangkitan orang mati?" Wow, itu jadi perdebatan. Katanya orang Farisi percaya, ya kan? Coba tolong dibantu saya. Orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Ahli Taurat pun percaya. Sehingga terjadi perdebatan. Waktu di persidangan Imam siapa?
Ananias. Iya, imam besar Ananias. Sayang kemarin kami ke Israel nggak kesini kayaknya. Tapi ke Imam Kayapas ya. Baca nanti lihat di YouTube Risu Lubis ke rumah Imam Kayapas pasti muncul. Nah, jadi saya sudah ke rumah Imam Kayapas, tapi Kayapasnya udah mati. Haleluya. Iya kan? Kan kemarin kan betul yang saya bilang kan? Napoleon Bonaparte sudah mati. Betul nggak? Yang panglima apa? Prancis kan? Udah mati. Haleluya. Kok didebatkan terus di Indonesia? Orang udah mati kok. Haleluya. Orang bilang, Pak, judulnya serem. Jadi saya nonton, ternyata yang sono. Ya memang gua ngomong yang sono. Haleluya. Jadi jangan disalahkan saya nggak berbohong, betul nggak? Sampai yang nonton ratusan ribu. Haleluya. Itulah orang Indonesia begitu ya. Iya, suka yang begitu-gituan, aneh. Haleluya. Jadi maka terjadilah keributan besar karena beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Jadi kita di Indonesia ini kita harus punya hikmat untuk menyampaikan kebenaran. Haleluya. Ini Paulus, dia punya hikmat. Dicari celahnya, ribut mereka. Waduh, seru ya. Walaupun memang akhirnya dia nggak lolos juga. Karena orang kalau udah ditakdirkan martir pasti martir. Jadi saudara mau lari kemanapun, kalau sudah Tuhan takdirkan martir, Anda martir. Pasti martir. Oh Pak, saya nggak mau martir karena Kristus. Lu mau nggak mati tabrak becak? Iya, kalau lu lari dari panggilan Tuhan harus mati martir, tapi lu lari matinya tabrak becak. Makanya nggak usah tahan-tahan mulut ini. Yang penting kita tahu yang kita sampaikan tidak boleh menghina siapapun berdasarkan firman Tuhan. Kan betul yang ku bilang, sunat tak sunat sama aja di hadapan Yesus kan? Iya. Oh Pak, saya nggak percaya Yesus, itu urusan lu. Yang penting kalau lu percaya Yesus, lu nggak bersunat dan bersunat tetap selamat. Lemekan sorak-sorak buat Tuhan. Ngapain ngurusin selangkangan? Kalau kita mau selamat, mari pandang Yesus. Jangan urusin selangkangan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mau sunat nggak sunat, lu selamat lu. Haleluya. Ini yang dipikiri aneh-aneh aja. Haleluya. Iya, haleluya. Itu kan namanya ajaran aneh menurut saya. Iya kan? Kalau saya di mimbar ini ngajarin lu, kalau nggak sunat lu mati masuk neraka. Apa nggak aneh? Haleluya. Pasti lu kabur juga. Iya kan? Jadi saudara, disinilah hikmat itu perlu dalam kita menjalani hidup ini. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, saya ke Mabes Polri bisa langsung masuk ke dalam, nggak parkir di luar. Ya karena kita punya hikmat. Haleluya. Mana sembarangan bisa masuk, itu kan pakai kartu. Iya kan? Ya kalau kita punya hikmat kan bisa aja masuk. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara, ini kendalanya ya. Iya, kendalanya karena takut. Terus tadi apa? Malu. Haleluya. Tapi kalau kita berani memberitakan Injil, haleluya. Ini masih kisah 23 tadi kan? Iya. Makanya saudara tadi ayat berapa? Karena takutnya ayat 11. Jadi ketakutan. Ayat berapa tadi? 11 ya? Iya, coba. Haleluya. Dia ketakutan. Karena dia ketakutan, datanglah siapa? Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya kau berani bersaksi di Roma. Yerusalem oke lah, itu wilayah lu tahu geografis sana, lu tahu bagaimana caranya di sana. Tapi aku utus kau ke Roma. Wah, dia ketakutan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Kalau kau takut, datang sama Tuhan. Roh ketakutan akan hilang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Jadi ini kendala-kendalanya. Yang pertama malu. Yang kedua takut. Haleluya. Tapi aneh ya, kita kadang-kadang ya kalau buat yang dosa kita nggak malu. Memberitakan Injil malu. Kadang kita memberitakan Injil takut. Tapi ribut sama orang, berani sampai pegang-pegang pisau. Siapa lu? Lu nggak tahu, gue 9 juta. Oh. Haleluya. Iya, coba lihat seluruh terminal di Indonesia, pasti mayoritas orang Batak di sana yang jagoannya.
Pasti yang bata-bata itu banyak kan Kristen, tapi nggak berani beritakan Injil. Tapi kalau untuk ribut, oh, apakah Pak Pendeta suruh kita ribut beritakan Injil? Bukan. Ribut juga membahayakan, bisa mati. Justru memberitakan Injil di Indonesia kecil untuk mati. Kecil. Saya di Madura aja nggak mati. Haleluya. Hidup sampai sekarang. Iya kan? Iya. Salibkan Lubis katanya. Tetap hidup. Haleluya. Makanya saudara, jangan takut. Haleluya. Saudara, mari kita baca berikutnya ya. Supaya kesaksian kita penuh kuasa, kita baca Kisah 1 ayat 8. Cepat-cepat ya, biar selesai. Kisah 1 ayat 8. Cepat, supaya penuh kuasa ini. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak tinggalkan kita yatim piatu. Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Allah kita esa ya. Yesus Kristus Allah. Tetapi dia datang dalam nama Yesus. Dan dia tinggal di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Iya. Dialah yang memberikan kepada kita kuasa untuk memberitakan Injil. Terus baca Matius 28. Nah, Matius 28. Sudah? Ayat 19. Ya, Matius 28 ayat 19. Baca. Kalian saya minum dulu. Sudah? 3, 2, 1. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dikata-katain, kita memberitakan Injil, dibilang kristenisasi, memang itu ajaran firman, nggak bisa enggak. Haleluya. Yang nggak boleh kita paksa orang, yang nggak boleh kita hina-hina orang. Tapi kalau kita beritakan Yesus, ya apa yang kita alami bersama Yesus, itu memang perintah Alkitab. Haleluya. Ayat 20, ayat 20. Jadi nggak bisa dihilangkan sama orang kuat penguasa. Matius 28 ayat 20. Pendeta-pendeta pun penakut semua. 3, 2, nggak semua ya, maaf, banyak penakut. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, jadi saudara, pemberitaan Injil berkuasa kalau kita terus dalam tuntunan Roh Kudus dan Tuhan menyertai kita. Pasti orang-orang akan menerima Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena Roh Kudus, firman Allah akan merubah hidup kita. Jadi yang di sini nih, saya yakin orang-orang pemberani semua. Iya. Karena dulu latar belakangnya berani. Kenapa setelah ikut Yesus kok takut? Saya kaget waktu saya bicara sama Ibu Trisnawati apa siapa, orang Batak tapi namanya orang Jawa. Iya, cerita-cerita sama dia. Haleluya. Iya, dia lama di Jerman. Itu ibu itu yang datang di sini. Itu aku cerita dulu, aku begini 39 jahitan. Berarti sama dong, aku juga preman, mau kubuka ini. Wah, luar biasa. Saya bilang, kenapa kita takut memberitakan Injil? Dulu kita berani. Kenapa setelah ikut Yesus malah takut? Aneh lu. Lu orang-orang aneh. Haleluya. Justru saya mau merubah orang aneh menjadi orang normal yang dikehendaki Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kenapa kita harus bersaksi? Karena dipaksa Tuhan. Dipaksa. Bukan ya lu kalau mau. Ini dipaksa. Ayatnya mau. Yohanes 15 ayat 27. Dipaksa Tuhan. Dipaksa. Haleluya. Kalau saya nggak dipaksa, mungkin saya masih ogah-ogahan. Haleluya. Oke, 3, 2, 1. Yohanes bro, Yohanes 15. Aduh, ayat 27. Oke. Kasihan yang ngedit videonya loh kalau salah-salah gini. Iya, dia bilang di mananya Pak, di mananya? Capek dia seharian kadang. 3, 2, 1. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semua bersama-sama. Apa? Harus bersaksi. Harus? Kata harus ini kata himbauan atau paksa? Paksa. Harus kau besok datang. Artinya saya paksa kau besok datang. Haleluya. Kalau kau tidak mau memberitakan Injil, artinya kau menolak paksaan Tuhan.
Kalau kau menolak paksaan Tuhan, maka Tuhan tidak besertamu. Kalau Tuhan mau besertamu, beritakan Injil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Oh, apa yang terjadi kalau kita bersaksi dengan kuasa? Kita baca Ibrani 2 ayat 4. Apa yang terjadi? Ibrani 2 ayat 4. Haleluya, cepat-cepat. Apa yang terjadi kalau kita sama-sama ini punya keberanian beritakan Injil? 3, 2, 1. Allah menunjukkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh pernyataan kuasa yang Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Allah meneguhkan kesaksian kita dengan tanda-tanda apa? Mujizat. Semua orang yang kena corona saya doakan sembuh. Termasuk bapak ini sama istrinya. Haleluya. Haleluya. Nanti ada yang bilang, oh bukan, dulu bukan di gereja sini nggak ada yang kena. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita benar-benar dengan kuasa memberitakan Injil penuh keberanian. Pak, berani dulu atau kuasa? Sama aja. Kalau kau berani pasti Tuhan kasih kuasa. Oh Pak, saya kuasa dulu. Iya, silakan. Di hadirat Tuhan sampai 3-4 jam. Haleluya. Ada yang mau lulus PNS, saya bilang, Tuhan suruh kau puasa seminggu, coba bisa nggak seminggu? Oh mana mampu Pak, ya udah nggak usah. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, kita memberitakan Injil kalau dengan berani, dengan kuasa, Tuhan kasih tanda-tanda mujizat. Haleluya. Ini Selasa ada orang dari Surabaya, ya, dia hanya kemari beli tiket pulang pergi sampai sini, langsung pulang lagi katanya. Ya, nggak tahu saya udah beli tiket belum. 3 hari yang lalu dia ngomong. Hanya apa? Karena dia minta mujizat. Karena kalau kita punya kuasa, maka tanda-tanda, haleluya, orang percaya. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa? Selain saya punya kasih, kenapa saya harus marturia, diakonia, beritakan Injil, diakonia, kasih orang-orang duit? Saya mau bungkamkan mereka yang menghina Yesus. Saya mau bungkamkan otak mereka yang menghina ajaran saya, yang menghina iman saya. Saya mau buktikan, kau bilang aku kafir, tapi aku melakukan yang terbaik buat orang-orang yang mengaku tidak kafir. Rata-rata mereka orang Islam. Jangan dipotong, memang betul. Haleluya. Saya mau bungkamkan mulut mereka. Kenapa pendeta-pendeta hanya ribut-ribut? Bungkamkan mulut mereka dengan kasih. Haleluya. Pagi-pagi jam 3 pagi saudara, jam 2 udah bangun, jam 3 udah jalan. Bayangkan. Iya, itu orang seliwiran lewat-lewat, kita doa, kita kasih mereka amplop untuk makan. Bayangkan. Iya, ada tukang ojek lihat. Bayangkan, ada orang naik mobil lihat. Kalau ada yang iseng kan diambil aja batu tuh, plok, pecah kepala. Tapi saya tidak pernah berpikir begitu. Saya tahu Allah menyertai saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 1 ayat lagi. Inilah hebatnya kalau kita bersaksi dengan kuasa, dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar. Bukan hanya bersaksi ya, tapi menjadi saksi. Karena bersaksi mulut, saksi itu hidup. Haleluya. Saksi hidup, bersaksi mulut. Kalau hanya ngomong Yesus baik, Yesus dahsyat, tapi lu jahat, itu nggak jadi saksi. Kita harus bersaksi dan jadi saksi. Jadi apa yang selanjutnya akan diberikan Tuhan kepada kita? 1 Timotius 3:13. Nah, ini ayat terakhir buat kita. Nah, kalau udah terakhir kayaknya agak segeran. Haleluya. 3, 2, 1. Iya kan? Padahal sebenarnya udah mau selesai ya, tapi karena bacanya saling lomba-lombaan begitu. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, ya, mereka dapat jadi leluasa kita. Coba kita tunjukkan leluasa kita. Ada orang ngomong sama saya, lu Kristen begini. Saya tunjuk, ini video gua. Iya ya katanya. Ternyata orang Kristen baik. Haleluya. Haleluya. Ini kalau udah Kristen tapi mukanya juga gini. Misal mau tanggal setoran sama istri ada terus, apapun ada. Luar biasa. Bener. Haleluya. Ada, kalau kau mau bilang apa, saya nggak pernah bilang nggak ada. Tenang, pasti ada. Tapi tenangnya berapa lama? Yang penting tenang aja, tenang, sabar. Haleluya.
Haleluya. Nah, jadi saudara, mari kita bersaksi dan menjadi saksi. Dan saya percaya jiwa-jiwa akan dimenangkan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya berdoa supaya lewat perjamuan kudus ini Anda punya otoritas keberanian untuk bersaksi. Haleluya. Haleluya. Mari kita perjamuan kudus. Saya akan bagikan langsung saudara. Tadi pagi udah kita doakan. Haleluya. Kita doakan lagi, Tuhan Yesus kuduskan supaya ketika mereka makan tubuh Kristus dan minum darahnya, mereka menjadi sehat. Amin. Mereka sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan ambil sendiri. Haleluya. Ya. Inilah tubuh Kristus dan darah Kristus. Inilah tubuh Kristus dan darah Kristus. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, yakinkah Anda ini tubuh Kristus? Yang percaya makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menyerahkan hidupmu bagi kami. Engkau telah memberikan dagingmu untuk kami. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada sahabat yang baik sebaik apapun di bumi ini yang mau melakukan itu. Yesus, Engkaulah sahabat kami. Engkaulah kekasih jiwa kami. Engkaulah Tuhan Allah kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah menyatu dengan tubuh-Mu. Haleluya. Kita angkat cawan yang kita yakin ini darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, apakah semua Anda percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Kita minum dengan percaya, dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tundukkan hati pikiranmu di hadapan Kristus, mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan kepada kita. Kita harusnya yang disalib, tapi digantikan oleh Yesus. Kita yang harusnya disiksa, tapi digantikan Yesus. Kita harusnya terkutuk, tapi Yesus rela menggantikannya di atas Golgota, sehingga kutuk berubah menjadi berkat. Pandang dia, pandang dia, pandang Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikuti doa saya dengan iman. Kami bersyukur hari ini kami mengingat kembali pengorbanan Yesus atas kami. Karena pengorbanan itu kami bisa menikmati tubuh Kristus dan darah Kristus. Dan kami yakin tubuh dan darahnya menyelamatkan kami, menyehatkan kami, membebaskan kami dari serangan iblis, serangan setan, serangan coronavirus, serangan penyakit-penyakit. Kami sehat dalam nama Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Arahkan hatimu kepada Yesus Kristus. Iman, iman, imajinasi. Pandang dia, pandang dia, pandang dia. Saudara, Anda berdosa kalau mengimajinasikan sesuatu yang nggak ada, yang goib. Tapi Anda tidak berdosa mengimajinasikan memang Allah yang orang-orang bilang goib, nggak bisa kelihatan, itu datang ke bumi, mengambil rupa manusia. Haleluya.
Jadi nggak dosa, nggak salah. Yang salah itu kau imajinasikan yang mengada-ngada. Walaupun Allah yang kita sembah adalah roh, tapi dia pernah datang ke bumi, mengambil rupa manusia. Haleluya. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Tuhan Yesus lihat tangan-tangan yang terangkat. Saya percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Tubuh dan darah Kristus telah menyelesaikan semuanya. Yesus berkata, sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan suara.